Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan statistik inferensial. Dalam hal ini adalah mengupas tuntas soal penilaian harian untuk statistik inferensial, di mana terdiri dari peluang acak diskrit, peluang acak kontinu, peluang binomial, dan peluang distribusi normal. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah, 2 kelereng putih, dan 1 kelereng biru. Berarti ada 8 kelereng ya. X adalah variabel yang menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Bila diambil 3 kelereng, 3 kali berturut-turut dari dalam kotak tersebut dengan pengembalian, maka peluang Px sama dengan 2 adalah peluang diambil 3 kelereng berturut-turut ya dengan pengembalian. Jadi di sini X itu menyatakan terambilnya kelereng merah. Ini terambil kelereng merah. Oke, kalau misalkan Px sama dengan 2, itu artinya memungkinkan peluang merah, merah, putih gitu ya. Atau peluang merah, merah, biru misalkan. Atau boleh juga dikatakan peluang merah, merah, lalu bukan merah. Nah, peluang merah 2 kali, bukan merah 1 kali, itu sama banyaknya kemungkinan adalah 3 kombinasi 2. Atau dengan kata lain, 3 kombinasi 1 juga bisa. Lalu peluang merah terpilih dalam satu pengambilan itu adalah 5/8. Gitu kan ya? Peluang merah adalah 5/8. Dia 2 kali, berarti pangkat 2 kali yang bukan merah. Yang bukan merah berarti ada 3 dari 8. Oke, jadi jawabannya adalah 3 kombinasi 2 berarti ada 3 kemungkinan. Lalu 5/8 kuadrat berarti 25/64 dikali dengan 3/8 gitu ya. Tidak ada yang bisa disederhanakan. Berarti 3 kali 25 kali 3. Atau dengan kata lain 9 kali 25. Maka 225 ya. 225 dibagi dengan 64 kali 8. 2 taruh 3. 48 berarti 512. Jadi peluangnya adalah 225/512. 225/512. Oke, kenapa di sini dikatakan ada 3 kemungkinan? Karena memungkinkan merah, merah bukan merah, memungkinkan merah bukan merah, merah, memungkinkan bukan merah, merah, merah. Nah, ini total semua ada 3 kemungkinan atau 3 kombinasi 2. Itu ya posisinya. Kalau merah terambil berarti 5/8. Bukan merah terambil berarti 3/8. Gitu ya. Jadi peluangnya adalah 225/512. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Sebuah kantong berisi 5 butir kelereng kuning dan 7 butir kelereng hijau. Oke, jadi di dalam ini ada 12 ya. 5 kelereng kuning, kemudian 7 kelereng hijau. Lalu dari dalam kotak tersebut diambil 3 butir sekaligus. Ini ambil sekaligus. Ambil 3 sekaligus. Sekaligus.
X menyatakan banyak kelereng kuning. X terambil kuning. Nah, kalau terambil kuning, maka kemungkinan kan bisa kuning 3-3-nya, bisa kuning 2, bisa kuning 1, dan seterusnya. Kalau ditanya P X lebih dari sama dengan 2, itu artinya berarti peluang kuning terpilih 2 atau peluang kuning terpilih 3-3-nya. Kalau peluang kuning terpilih 2, berarti yang satunya bukan kuning. Dalam hal ini adalah hijau. Kuning ada 5, jadi 5 kombinasi 2. Lalu satunya berarti hijau. 7 kombinasi 1. Dibagi dengan total semuanya 12. Kombinasi 3. Tambah ketiganya kuning, berarti 5 kombinasi 3 per 12 kombinasi 3. 5 kombinasi 2 adalah 5 kali 4 per 2 kali 1. 7 kombinasi 1 adalah 7. Kemudian 12 kombinasi 3 adalah 12 kali 11 kali 10 per 3 kali 2 kali 1. 3 perkalian tertinggi dibagi 3 perkalian terendah. Ditambah 5 kombinasi 3 berarti 5 kali 4 kali 3 per 3 kali 2 kali 1. Begitupun yang bawahnya sama ya. Berarti 12 kali 11 kali 10 per 3 kali 2 kali 1. Oke, kita hitung. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 2 berarti 2 kali 5 10 kali 7 70 ya. Kemudian ini juga sama. 4 kali 3 12 dibagi 6 berarti 2. Maka nilainya 10. Nah ini sama. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 berarti 2. Jadi nilainya adalah 220. 220 atasnya 80 dibagi dengan 220. Bisa dibagi 10 dulu. Bagi 10 berarti 8 per 22 bagi 2 lagi. Berarti 4 per 11. Jadi peluangnya adalah 4 per 11. Bisa dimengerti? Jadi peluang untuk X lebih dari sama dengan 2 ada 2 kemungkinan. Peluang untuk 2 terambil kuning atau 3 terambil kuning. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan tabel berikut bahwa XX di mana nilainya 3, 4, 5, 6. Kemudian dengan fungsi peluangnya adalah F3 sepertiga, F4 K per 9, F5 2K plus 1 per 18, F6 seper 6. Yang ditanya adalah peluang lebih dari 4. Berarti dari 4, 5, 6 ya. Oke, jadi peluang dari X lebih dari 4 itu kalau dihitung berarti sama saja dengan 1 dikurangi peluang kurang dari sama dengan 3 ya. Nah kurang dari sama dengan 3 kan cuma sepertiga. Jadi 1 dikurangi sepertiga. Maka hasilnya adalah 2 per 3. Jadi nggak perlu mencari nilai K. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Bisa dimengerti? Nah, tapi kalau peluangnya lebih dari 4 berarti mulai dari 5 dan 6. Berarti K harus dicari. Tapi karena di sini lebih dari sama dengan 4 berarti termasuk 4. 5 dan 6. Berarti 3 kan enggak. Maka total semua harus 1 dikurangi dengan peluang kurang dari sama dengan 3 atau sepertiga. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Gitu ya. Berikutnya. 2 mata uang logam dilempar sebanyak 10 kali. Peluang muncul 2 gambar sebanyak 6 kali. Muncul 2 gambar. Oke. Dari 2 uang logam, maka muncul 2 gambar itu hanya satu kemungkinan. Kan mungkinnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi kalau misalkan muncul gambar saja, hanya satu kemungkinan. Jadi peluang muncul 2 gambar
adalah seperempat. Kalau dilakukan berulang-ulang sebanyak 6 kali, berarti ini binom Newton. Binomial ya, peluang binomial. Jadi peluang sebanyak 6. Jadi di sini berarti 6 dari totalnya 10 dengan nilai peluang seperempat. Maka nilainya adalah 10 kombinasi 6 kali seperempat pangkat 6. Kemudian bukan dari 2 gambar berarti 3 ya. 3/4 pangkat 4. Jadi nilainya adalah 10 kombinasi 6 kali seperempat pangkat 6 kali 3/4 pangkat 4. Jadi jawabannya yang E. 10C6 kali seperempat pangkat 6 kali 3/4 pangkat 4. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Kepala Bagian Produksi PT Sejahtera melaporkan bahwa rata-rata produksi TV yang rusak setiap kali produksi sebesar 10%. Oke, jadi misalkan nilai P di sini adalah 10%. Berarti peluangnya 0,1. Berarti bukan P atau Q 90% atau 0,9. Lalu dari total produksi tersebut diambil secara acak sebanyak 6 unit. Peluang paling banyak 2. Oke. Diminta adalah peluang paling banyak 2. Berarti kurang dari sama dengan 2 ya. Kurang dari sama dengan 2 berarti peluang terpilihnya 0. Kemudian terpilihnya 1. Lalu terpilihnya 2. Itu yang namanya paling banyak 2. Nah, peluang paling 0 itu artinya dari 8 itu 0. Yang peluangnya 10 atau yang rusak. Berarti yang rusaknya 0. 0,1 pangkat 0 kali 0,9 pangkat 8. Ditambah kalau 1 berarti 8C1 0,1 pangkat 1 kali 0,9 pangkat 7. Tambah kalau 2 8 kombinasi 2 0,1 pangkat 2 kali 0,9 pangkat 6 gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung nih. Pakai kalkulator tentunya ya. Nggak bisa manual. Jadi kalau dengan kalkulator hasilnya adalah 0,9619. Jadi nilainya adalah 0,9619. 0,9619. Gitu ya. Harus pakai kalkulator. Kalau enggak ya lumayan. Nilainya cukup berat kalau dihitung manual. Oke. Kita lanjutkan. Dari survei menemukan bahwa 2 dari 10 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Berarti di sini kalaulah P yang dikatakan mengunjungi dokter, maka peluangnya itu adalah ini peluang P ya. Artinya mengunjungi dokter. Mengunjungi dokter. Itu nilainya berarti 0,2 ya. Karena 2 dari 10. Berarti yang tidak mengunjungi berarti 0,8. Nah, jika 20 orang terpilih secara acak, peluang 4 diantaranya sudah mengunjungi dokter. Berarti peluangnya pakai binom ya. Maka nilainya 4 dari 20 dengan nilai peluang 0,2. Atau dengan kata lain 20 kombinasi 4 kali 0,2 pangkat 4 kali 0,8 pangkat 16 ya. Nah, jadi harus pakai kalkulator ini. 0,2
2182 ya. Ini dibulatkan. 0,21882. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. 3 mata uang logam dilempar sebanyak 10 kali. Peluang muncul minimal 1 angka. Minimal 1 angka itu adalah Q atau P ya. Minimal 1 angka. Nah, kalau minimal 1 angka berarti 1 dikurangi dua-duanya, tiga-tiganya gambar berarti kan. Tiga-tiganya gambar. Artinya tidak ada angka. Berarti 1 dikurangi 1/8 ya. Maka peluang P-nya berarti 7/8. Itu P-nya. Berarti Q-nya adalah 1/8. Lalu peluang dari 3 kali 10 kali pelemparan dengan nilai peluang 7/8 adalah 10 kombinasi 3 kali 7/8 pangkat 3 gitu ya, kali 1/8 pangkat 7 ya. Jadi 10C3 kali 7/8 pangkat 3 1/8 pangkat 7. Nah, jadi jawabannya yang B. 10C3 7/8 pangkat 3 kali 1/8 pangkat 7. Bisa dimengerti? Gitu ya. Itu masih peluang binomial. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah ke acak kontinu nih. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan x kuadrat min 1 per k. Terdefinisi untuk x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 3. Dan bernilai 0 untuk x yang lain. Maka nilai P x kurang dari 2. Oke. Maka kita nyatakan dulu P-nya ya. Jadi jumlah dari fx, maka di sini adalah berarti integral ya. Min 3 sampai dengan 3 untuk fungsi x kuadrat min 1 per k, dia harus 1. Maka nilainya adalah, ini jumlah peluangnya ya. Jadi peluangnya nilainya harus 1. Berarti 1/k kali integral min 3 sampai 3 untuk x kuadrat min 1 sama dengan 1. Ini kalikan k dulu boleh. Jadi 1/3 x pangkat 3 min x dengan batasan min 3 sama dengan k ya. Jadi ini kita kalikan k dulu, k-nya seberangin ke kanan aja karena dia konstanta. Maka nilainya adalah 1/3, x-nya ganti dengan 3 dan diganti dengan min 3. Begitupun yang ini x-nya ganti 3 dan min 3 sama dengan k. Berarti 1/3 kali 27 tambah 27 dikurangi 6 sama dengan k. 27 itu 54 ya. 54 kali 1/3 berarti 18. Dikurangi 6 adalah k. Maka k-nya adalah 12. Jadi nilai k-nya 12. Nah, yang ditanyakan adalah peluang untuk x kurang dari sama dengan 2. Itu artinya berarti mulai dari 2 ke kiri. Berarti sampai min 3 mentoknya. Untuk fungsi x kuadrat min 1 per 12. Karena k-nya 12. dx ya. Ini maksudnya dx, sorry ya. Integral. Ini dx, hasilnya 1. Integral maksudnya. Nah, sekarang berarti hasilnya adalah 1/12 kali integralnya. X kuadrat tadi 1/3 x pangkat 3 dikurangi x ya. Dengan batas min 3 sampai 2. Jadi 1/12 kali 1/3 x-nya ganti dengan 2 dan min 3 ya. 2 dan min 3 pangkat 3 tentunya ya. Pangkat 3 dikurangi 2 min 3. Berarti 1/12 ini 1/3 8 ditambah 27 berarti 35 ya.
dikurangi 5. Sepertiganya kalikan ke depan berarti sepertiga 6. Ini berarti 35 dikurangi 15. Maka hasilnya adalah 20/36. Bagi 4, 5. Bagi 4, 9. Jadi jawabannya adalah 5/9. Maka peluangnya adalah 5/9. Bisa dimengerti ya? Jadi cari dulu nilai K-nya. Setelah dapat K, maka hitung peluang untuk X kurang dari 2. Oke, kita lanjutkan. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3x² per 16 terdefinisi. Untuk x min 2 sampai dengan 2 bernilai 0 untuk x yang lain. Maka nilai dari px kurang dari 6. Oke, kalau ini px lebih dari 0, sorry. Px lebih dari sama dengan 0 itu artinya mulai dari min 2 sampai dengan 0 ya. Oh salah, mulai dari 0 sampai dengan 2. Karena dia mulai dari 0. Lebih dari sama dengan 0 tapi mentok di 2 ya. Untuk fungsi 3x² per 16 dx. Konstantanya dikeluarkan ke depan. 3/16 untuk 0 sampai 2 x² dx. Maka hasilnya 3/16 kali sepertiga x pangkat 3. Dengan batas 0, 2. 3/16 kali sepertiga berarti 1/16. Lalu x-nya ganti dengan 2 dan 0. Maka nilainya adalah 8 dibagi 16. Atau 1/2. Jadi peluangnya adalah setengah. Jadi peluang untuk x lebih dari sama dengan 0 adalah setengah. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. X adalah variabel acak kontinu yang mengambil di antara 1 dan 3 dengan fungsi kepekatan fx sama dengan ax plus 2, maka nilai A. Oke. Fungsi kepekatan sama. Jadi peluang dari 1 sampai 3 untuk ax plus 2 dx itu nilainya harus 1. Fungsi kepekatannya. Integralkan berarti A/2x² ditambah dengan 2x dengan batas 1, 3. Itu harus 1. Berarti A/2 ganti x-nya dengan 3 dan 1. Tambah 2 kali 3 kurangi 1 sama dengan 1. Berarti A/2 9 kurangi 1 8. 2 kali 2 4 sama dengan 1. Berarti 4A ini pindah kanan sama dengan min 3. Maka A-nya adalah min 3/4. Jadi A-nya harus min 3/4. Agar dia continue. Nilai peluangnya harus 1 totalnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah kotak berisi 8 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Bila diambil sebuah kelereng 3 kali berturut-turut dengan pengembalian, maka peluang terambil 1 kelereng putih adalah, ini berarti 1 kelereng putih itu kan memungkinkan putih, merah kan gitu ya. Lalu diambilnya 3 ya, merah lagi. Berarti memungkinkan merah, putih, merah, memungkinkan merah, merah, putih ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Sedangkan peluang terambilnya kelereng putih, jadi peluang terambilnya kelereng putih adalah 2 dari 10. Maka nilainya 1/5. Jadi peluang terambilnya kelereng putih adalah 1/5. Nah dengan demikian, maka peluang 1 putih berarti 2 merah itu adalah 3 kombinasi 1 boleh. Dengan peluangnya 1/5 dipangkatkan 2 ya. Karena ada putihnya 1 ya. Dipangkatkan 1, sorry. Dikali sisanya berarti yang merah 4/5 dipangkatkan 2.
Jadi jawabannya adalah 3 kali 1/5 kali 16/25. Tidak ada yang bisa disederhanakan, berarti 48/125. Jadi peluangnya adalah 48/125. Bisa dimengerti? Ya, jadi peluangnya tetap 1/5 karena dikembalikan. 1/5, kemudian 4/5, 1/5, 4/5, 4/5, dan seterusnya. Ada 3 kemungkinan. Artinya 3 kombinasi 1 kali 1/5 pangkat 1 kali 4/5 pangkat 2. Gitu ya. Berikutnya. Seorang anak kecil usia 5 tahun mempunyai peluang bisa langsung bersepeda dengan sekali latihan sebesar 0,25. Oke, berarti ini anggaplah P-nya ya. 0,25 itu berarti 1/4. Berarti tidak bisa adalah 0,75 atau 3/4. Bila anak kecil usia tersebut ada sebanyak 5 orang, maka peluang anak usia 5 tahun minimal 4 orang bisa bersepeda adalah minimal 4. Jadi kalau ada kata-kata minimal 4, berarti peluangnya ada 2 ya. Jadi yang pertama 4 dari 5 dengan peluang 1/4. Lalu yang kedua 5 kan? Dengan peluang 1/4. Jadi ada 2. Yang pertama berarti 5 C4 kali 1/4 pangkat 4 kali 3/4 ya. Pangkat 1 tentunya ya. Kemudian yang kedua 5 kombinasi 5 1/4 pangkat 5 ya tentunya. Nah jadi kalau dihitung berarti ini 5 kombinasi 4 itu kan 5. Ini berarti 1/4 pangkat 4 kali 3/4 pangkat 1. Atau 15/4 pangkat 5 ya. Yang ini 1 kali 1/4 pangkat 5. Jadi kalau dijumlah berarti 15/4 pangkat 5 ditambah 1/4 pangkat 5 ya. Jadi 16/4 pangkat 5. 16 itu kan 4 pangkat 2. Per 4 pangkat 5 jadi 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Jadi peluangnya adalah 1/64. Bisa dimengerti ya? Oke, jadi peluang anak usia 5 tahun minimal 4 orang bisa langsung bersepeda sekali latihan adalah 1/64. Oke, kita lanjutkan. Sebuah toko kue menjajakan 3 jenis kue, yaitu kue A, kue B, dan kue C. Amir pergi berbelanja ke toko tersebut dan ia membeli 3 buah kue. Peluang Amir mendapatkan 2 buah kue A. Oke. Berarti peluang kue A adalah 1/3. Berarti bukan kue A 2/3. Dia membeli 2 dari 3. Ya kan? Dengan peluangnya berarti 1/3. Kenapa? Karena dia menginginkan kue A. Berarti 3 kombinasi 2 kali 1/3 pangkat 2 kali 2/3 pangkat 1. 3 kombinasi 2 adalah 3. 1/3 kuadrat berarti 1/9 kali 2/3 gitu kan. 3 dibagi 3-nya 1. Maka peluangnya berarti 2/9. Jadi peluang Amir membeli 2 buah kue A adalah 2/9. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Peluang seseorang lulus ujian 0,75. Bila terdapat 400 orang yang mengikuti ujian, maka rata-rata yang lulus adalah, oh ya tinggal dikalikan aja. Berarti yang lulus adalah tinggal 400 dikalikan 0,75. 0,75 itu kan 3/4.
berarti yang lulus adalah 300 orang. Gitu ya. Jadi yang lulus adalah 300 orang karena peluangnya 3/4. Oke, kita lanjutkan. Dalam distribusi normal, PZ kurang dari 235. Oke, berarti ini kita harus lihat tabel ini. Tabelnya adalah 23. Oke, kita baca tabelnya. 2,35 ya. Nah, berarti yang ini. Jadi peluangnya adalah 0,9908 ya. 06. Ya, jadi 0,9906. Jadi peluangnya adalah 0,99006. Nah, ini tinggal baca tabel aja ya. Tabelnya pakai yang mulai dari 5 aja sebaiknya. Oke, kita lanjutkan. Daya tahan bohlam lampu merek A diukur dalam jam berdistribusi normal dengan rata-rata 8.000 jam. Oke, berarti mu-nya diketahui 8.000 jam. Simpangan baku beratu sigmanya totonya adalah 1.000 jam. Lalu peluang bohlam lampu tersebut mempunyai daya tahan 7.500 sampai 9.000. Berarti X-nya lebih dari 7.500 kurang dari 9.000. Nah, ini ditanya peluangnya. Maka kita cari nilai Z-nya dulu dengan menggunakan X bar dikurangi mu per sigma atau per tau boleh dikatakannya. Berarti peluangnya adalah Z-nya 7.500 dikurangi 8.000 per 1.000 kurang dari Z berarti 9.000 dikurangi 8.000 per 1.000. Maka hasilnya adalah minus 500 ya. Berarti min setengah sampai dengan 1.000 berarti 1. Nah, jadi kalau digambar kurang lebih begini. Min 0,5 ini simetrinya. Min 0,5 sampai dengan 1. Nah, berarti daerahnya yang ini nih. Gitu ya. Nah, berarti sama saja dengan nilainya itu adalah berarti ini dikurangi yang sebelah ya. Berarti dikurangi atau satu-satu aja. Jadi peluang Z kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Ditambah peluang Z kurang dari 0,5 kurangi 0,5 ya. Ke sini berarti 0,5 juga. Berarti 2 kali 0,5-nya nih. Karena yang satu juga nggak nyampe ke ujung. Berarti 0,5. Berarti ini kali 2. Jadi sama saja dengan Z kurang dari sama dengan 1. Lihat di tabel. Jadi untuk 1 nilainya berarti 0,843 nih. Kemudian untuk 0,5 6915. 08413 berarti ini 08413 ditambah yang 0,5 adalah 6915. 0,6915 dikurangi 1. Berarti berapa tuh? Ini 8, 2, 3, 15 ya. 1,5 dikurangi 1 berarti 0,5328. Jadi jawabannya adalah
0,5328. Ya, jadi peluangnya adalah 0,53228. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pada ujian matematika yang dilaksanakan, nilai peserta ujian berdistribusi normal dengan rata-rata 75. Berarti mu-nya adalah 75. Simpangan bakunya berarti 5. Diambil peserta peluang nilai tersebut lebih dari. Oke, berarti X lebih dari 85. Maka peluangnya berapa? Oke, kita hitung nilai Z-nya. Berarti Z-nya adalah lebih dari 85 dikurangi 75 dibagi 5 ya. Maka nilainya adalah Z lebih dari 10 bagi 2 ya. Nah, kalau lebih dari 2 berarti dari 2 ke kanan. Ini 2. Misalkan 2 ya. Lebih dari 2 itu yang ini. Nah, berarti cara menghitungnya adalah yang ke sini itu adalah Z kurang dari 2. Maka nilainya adalah 1 dikurangi peluang Z ya, sorry ini bukan X. Z kurang dari 2. Nah, lihat di tabel. 2 itu berapa? 2. Berarti 0,9772. 9772. Jadi 1 dikurangi 0,9772. Maka 0,8 berarti 2 ya. Ya, jadi 0,0228. 0,0228. Bisa dimengerti? Ya, jadi peluang yang nilainya lebih dari 85 adalah 0,228. Oke, kita lanjutkan. Diketahui rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah $4.000 per tahun dengan simpangan bakunya $825 dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia berdistribusi normal. Jika penduduk Indonesia digolongkan menjadi 5 kategori, yaitu 5% sangat miskin, 95% miskin, 50% sedang, 20% kaya, dan 5% sangat kaya. Maka batas yang tidak sesuai dengan data tersebut adalah, oke, kita lihat pilihannya dulu karena diminta salah satu yang salah. Sangat miskin berpenghasilan per kapita kurang dari $2643. Miskin $243 sampai 344. Urut ya. 344, 4556, 4556, 5368, 5358. Nah, berarti antara D dan E nih. Ya, kemungkinan D, kemungkinan E. Nah, kita cek yang D dulu deh. Yang D berarti berpenghasilan per kapita kaya. Kaya itu berarti ada 20% ya. 20% ada di sini. Maka nilainya antara Z1 dan Z2. Oke, berarti kita harus mencari Z1 dan Z2. Berarti yang 20% ya. 20% ada di sini. Berarti 80. Ya, berarti Z2 itu antara Z1 dan Z2 ya. Z1 berarti 50 ke sini berapa tuh? Sini kan 25, 75 ya. Berarti ini ada 75%. Sedangkan Z2 itu berarti yang ini ya. 95 ya. Oke, 95%. Oke, sekarang yang 95% dulu nih, yang ujungnya ya. Karena yang beda yang ini nih. Berarti yang 95%. Nah, berarti cara menghitungnya adalah nilai Z. Gitu ya, berarti P. Z kurang dari Z2. Nah, sekarang
Z2-nya adalah di sini 0,95. Nah, 0,95 lihat di tabel. Kita lihat di tabel 0,95 di angka yang banyak ini nih. Nah, berarti ada di kisaran ini nih. 6 sini. Nah, ini kan 0,95 nih. Berarti di kisaran sini ya. Jadi kita ambil yang tengah-tengah aja ya. Jadi 1,645 ya harusnya ya. Kita hitung Z-nya itu 1,645. Berarti X dikurangi 4000 per 825. Oke, kali silang 1,645 kali 825 sama dengan X bar min 4000 ya. Berarti X bar adalah 4000 ditambah 1357. Jadi 5357 kurang lebih. Nah, kurang lebih yang ini. Nah, berarti yang ini yang salah. Karena lebih mendekati kan ya. Maka jawabannya yang D. Gitu ya. Karena yang Z2 nih, yang Z2 ke kanan berarti ya 5357. Di sini 5358 lah kurang lebih lah. Jadi yang salah berarti yang D. Nggak mungkin ini terlalu jauh intervalnya. Gitu ya. Z itu kan rumusnya X min mu per to ya. Nah, berarti di sini Z1 nilainya 80 min mu per sigma ya. Itu adalah berapa nih lihat di tabel? 0,9772 itu berapa? 0,9772. Oh, ini 2 nih. 0,9772 itu berarti 2. Berarti ini 2. Lalu yang kedua Z2 adalah 110 dikurangi mu per. Oh, ini karena ini berarti negatif dong ya. Karena dia di sebelah kiri, berarti negatif. Yang ini lebih dari 110 berarti sebelah kanan ya. 1587 berapa tuh? Kalau itu berarti ini harus dikurangi. Kan berarti gambarnya sini. Ini lebih dari 110 kan sini ya. Berarti oh ini 1 dikurangi 0,1587. Lihat Z tabelnya. Berarti 1 10 berarti 3 91 94 98. Nah, berarti cek di tabel 0,8413. 0,8413. 0,8413. 0,8413. Nah, 0,8413 berarti 1. Jadi Z-nya 1. Berarti ini 1. Positif ya. Yang ini negatif. Oke, kali silang. Berarti 80 min mu sama dengan min 2 to. Berarti 80 sama dengan mu dikurangi 2 to. Sedangkan yang ini adalah 110 min mu sama dengan to. Berarti 110 adalah mu ditambah to. Udah. Ini persamaan 1.
Ini persamaan 2. Jadi tinggal dieliminasi. 2 dikurangi 1. Berarti 110 kurangi 80, 30. Mu-nya habis berarti tinggal 3 to. Maka to-nya adalah 10. Nah, kalau to-nya 10 kan berarti mu-nya dapat. Jadi 110 dikurangi mu dibagi 10 sama dengan 1. Maka mu adalah 110 dikurangi 10. Berarti 100. Jadi rata-ratanya 100 dengan standar deviasi 10. Gitu ya. Nah itu nilai, kalau dibalik ya ini, karena di sini nilai P-nya 0,977 itu berarti sama dengan nilai Z ini. Nilai Z yang di tabel, berarti cari di tabel nilainya. Begitupun yang ini, berarti ini sebelah kanan, maka harus dikurangi 1 dikurangi ini. Jadi di tabelnya 0,8413. Gitu ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang statistik inferensi untuk penilaian harian yang telah dilakukan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalian ulang terus jika ada ketidakpahaman, sehingga kalian bisa meyakinkan diri bahwa sudah bisa mengerti dan paham akan statistik inferensial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.